Jeff, di sini ada tempat yang angker banget. Jam 2:30 kita start perjalanan ke sana. Jarak yang ditempuh kurang lebih 5 kilo. Saya mau ke area tersebut sambil menunjuk ke lokasi itu. Wah, jangan bahaya. Kampung itu pada satu masa atau pada satu hari itu hilang, lenyap dalam satu malam. Ini pengalaman saya tahun lalu. Jadi saya itu berkunjung ke daerah Limbangan. Kebetulan di sana itu saya buka pondok pesantren. Nah, di pondok itu saya dibantu paman yang membantu mengajarkan ngaji kepada masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah saat ini banyak ya untuk santri-santrinya. Nah, di sana terus terang kekurangan air, jadi kita bangun air bersih untuk warga sekitar. Nah, pada saat itulah ketika saya bantu membangun sanitasi air bersih itu, paman dengan bercanda mungkin adanya, dia bilang, "Jeff, di sini ada tempat yang angker banget dan bisa dibilang sakral atau keramat." Akhirnya, wah, saya ngerespon kan. Wah, itu apa itu? Tempatnya jauh nggak? Nggak terlalu jauh tempatnya. Hanya sekitar 5 kilo dari rumah tempat kita ada sekarang. Akhirnya saya tertarik, saya bilang, "Paman, antar saya ke lokasi tersebut." Karena saya penasaran, pengen tahu ada apa aja sih di situ. Paman sambil ketawa sih. Sambil ketawa, "Yakin kamu berani ke sana?" Karena di situ jam 2, jam 3 sore pun nggak ada yang berani untuk masuk ke area tersebut. Saya bilang, ya berani, karena siang kan, maksudnya masih ada cahaya. Akhirnya kita atur waktu, 2 hari kemudian kita jalan, kita persiapkan, kita mulai dari jam 2:30. Jam 2:30 kita start perjalanan ke sana, jarak yang ditempuh kurang lebih 5 kilo, kita melewati jalan setapak, kiri dan kanan kita ini semuanya sawah. Dan sedikit ada beberapa titik yang tumbuh pohon. Jadi kita kadang-kadang, istirahat sebentar, kita ngobrol-ngobrol di sana. Terus kita lanjutkan perjalanan lagi. Dan dalam perjalanan itu kita udah mulai terlihat tuh, oh itu tempatnya. Ada di tengah-tengah sawah yang luas itu, ada satu area yang banyak pohon, banyak hutannya. Rasa penasaran saya semakin tinggi karena sudah mulai mendekati, hawanya semakin terasa. Jadi sangat-sangat terasa. Ditandai dengan kuping atau telinga saya semakin kayak berdenging ya. Terus merinding juga selama perjalanan, ini ada apa gitu. Akhirnya pas mendekati lokasi, kita terus jalan, ketemu sama salah satu warga. Terus bapak itu nanya, "Mau kemana?" Terus kita bilang, "Saya mau ke area tersebut," sambil menunjuk ke lokasi itu. "Wah, jangan bahaya." Dia bilang. "Loh, kenapa Pak?" "Oh, pokoknya ulah we. Sok balik." Gitu. Akhirnya paman menjelaskan ke bapak itu, "Nggak apa-apa, ini kita hanya ingin tahu area itu apa." Akhirnya mungkin paman sama bapak itu ngobrol sesuatu, akhirnya kita diperbolehkan untuk jalan. Terus jalan, ketika mau masuk ke area, dari sudut mata kiri saya melihat ada satu sosok, tapi dia di dekat pohon. Sosok itu seperti perempuan, cuman bajunya hijau semua berdiri. Saya lihat gini sudah nggak ada. Wah, semakin penasaran semakin tinggi. Akhirnya kita terus berjalan sampai masuk ke area tersebut. Sesampainya di sana, kita duduk di satu saung yang memang mungkin saung bekas, memang sudah tidak ada yang dipakai lagi, cuman masih bagus, masih kokoh. Kita duduk di sana, terus sambil melihat ke area lokasi yang ada di seberang kita. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter lah. Terus paman saya ketika duduk baru cerita. Jadi, "Jeff, di sini dulu tuh ada desa atau perkampungan kecil. Ya, kurang lebih ada 10 rumah lah. Dan dulu
warga di sekitar ini biasanya lewat kampung itu untuk pergi ke lahan. Jadi pagi-pagi berangkat ke sana ke lahan, terus pulang sore. Nah, selalu melewati kampung itu. Dan di kampung ini terkenal dijadikan tempat pesugihan. Dan banyak praktek-praktek ilmu hitam yang dilakukan di sini. Rasa penasaran saya semakin kuat karena ketika paman bilang pesugihan, tiba-tiba kembali telinga saya itu berdenging. Dan semakin kencang ya, karena selain berdenging juga bulu kuduk saya merinding, naik semuanya. Sambil saya mengutarakan pertanyaan ke paman bahwa di sini emang selain untuk pesugihan biasanya apa aja? Pokoknya banyak, kata paman saya. Dan konon pemimpin di kampung ini itu seorang ronggeng. Nah, pada akhirnya entah gimana ceritanya, kampung itu pada satu masa atau pada satu hari itu hilang, lenyap dalam satu malam. Yang tersisa hanya puing-puingnya aja. Puing-puing, jadi pondasi-pondasi bangunan. Nah, pada pagi hari ada satu warga yang melintasi area tersebut tiba-tiba kaget. Kemudian dia langsung teriak memanggil salah satu warga yang lain bahwa sepertinya terjadi musibah di area tersebut. Ketika orang semua datang melihat itu, oh ya kok aneh, hilang semua bangunannya, tidak ada jejak, tidak apa-apa, karena satu akses masuk ke perkampungan itu hanya jalan setapak. Jadi ditelusuri jalan setapak itu tidak ada apa-apa. Yang nggak mungkin kalau misalnya terjadi pencurian atau apapun, karena benar-benar hilang dalam satu malam. Nah, namun karena mistisnya tinggi, warga di situ sangat-sangat khawatir jika hal ini diangkat lagi gitu. Jadi nggak mau, ada yang nggak ditanya, nggak mau ngasih tahu informasi apapun. Akhirnya cerita ini hilang dengan sendirinya. Dan warga di sana merasa tempat itu sudah dikutuk. Nah, bicara tentang lokasi tersebut, secara tempat itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi. Lebih tepatnya pohon-pohon bambu. Dan saya pun setelah dapat informasi dari paman, ayo kita jalan paman ke sana. Siapa tahu kita dapat informasi tentang keberadaan orang-orang yang hilang dalam satu malam. Paman saya udah khawatir ya. Dia bilang, ayo kita pulang aja lah, karena takutnya akan jadi bahaya untuk kita. Cuman karena kita sudah di sini, kalau kita langsung pulang, akhirnya saya jelaskan ke paman, mending kita terus aja, karena siapa tahu dengan kita terus kita dapat informasi yang bagus, informasi yang oke untuk digali. Ketika kita jalan, tiba-tiba suara gemuruh angin datang, tiba-tiba langsung berputar gitu ya. Karena jadi bambu itu pohon demi pohon itu antara bambu satu dan bambu lainnya saling bertabrakan. Saya pikir wah ini kayak ada yang datang atau seolah-olah kayak ada benda yang jatuh seperti itu. Semakin kita maju ke depan, suara sentuhan bambu antara bambu semakin keras. Terus saya bilang ke paman, ini kayaknya kita sudah ditunggu nih paman. Paman saya hanya nunduk, diam aja, sok, mangga, teruskan ya. Istilahnya seperti itu ya. Akhirnya saya jalan terus, berjalan, kaki sudah semakin berat, terus nafas juga semakin agak sulit, sesak ya, kayak seperti ada yang tekan gitu. Akhirnya saya tiba di satu gundukan, ya cukup unik ya gundukannya, seperti kuburan, seperti makam, tapi dia besar gitu. Ke sana, kaki saya berhenti di situ. Nah, ketika saya sampai di gundukan tanah yang agak tinggi, saya coba buka dengan doa agar saya bisa masuk ke sisi lain, dan ketika doa itu dibaca, tidak perlu waktu yang lama, saya langsung mencium aroma atau bau busuk ya, menyengat. Nah, dibarengi dengan perasaan saya yang semakin campur aduk. Jadi langsung ada rasa was-was,
kesedihan juga tiba-tiba muncul kesedihan, seakan-akan saya merasakan apa yang terjadi di sana. Tiba-tiba gak lama dari perasaan saya itu, saya mendengar suara teriakan anak kecil menangis, kemudian suara bapak-bapak, teriakan bapak-bapak, dan ada juga seperti teriakan ibu-ibu tapi seolah-olah minta tolong gitu. Suaranya itu terdengar samar tapi panjang gitu. Tolong, tolong. Jadi semuanya menggema di antara ranting pohon itu. Akhirnya saya coba untuk pejamkan mata, terus saya merasakan sepertinya di tempat yang saya berdiri ini terjadi satu penyiksaan, cuman saya nggak tahu seperti apa. Terjadi suatu penyiksaan dan mereka, makhluk-makhluk tersebut yang ada di sana ingin menyampaikan sesuatu. Kepekaan saya semakin tinggi karena diiringi dengan tanda-tanda alam yang cukup aneh, pohon, terus tiba-tiba ada langkah kaki semua, ada yang lari, langkah kaki lari, ada yang berjalan. Karena saat itu saya pejamkan mata. Walaupun saya memejamkan mata, tapi seakan-akan terlihat semuanya. Jadi lebih luas ya lihatannya. Nah, tiba-tiba di antara pohon bambu itu, tepat di depan saya, itu datang atau muncul seorang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu ini cukup berumur ya, cukup berumur, memakai baju daster. Kalau nggak salah itu daster batik warna coklat, panjang sampai ke bawah, dan setengah badannya itu hancur, hangus, hitam juga, gosong, terbakar semuanya. Di sini di mukanya sebelah kanan itu darah dan matanya tuh terlihat ya, bola mata itu seperti keluar gitu. Di sini hancur semuanya warna merah darah, dan sebelah kirinya itu dia gosong. Dengan seperti mengeluarkan air mata, Sep, Sep, tolong emak Sep. Saya diam, mau lari nggak mungkin. Terus saking penasarannya saya tunggu ibu itu mau ngomong apa. Tolong Mbak Sep, gitu. Tolong sampaikan salam saya kepada keluarga saya. Akhirnya saya mau karena sedih itu ya, karena memang pada saat memejamkan mata itu seolah kita melihat semuanya area itu. Dan sampai sekarang pun saya masih kebayang bagaimana mereka, ada ibu-ibu itu, ada anak kecil yang sudah gosong juga, ada hancur, bapak-bapak yang sudah kepalanya sudah nggak ada. Ya, seakan-akan sudah terjadi sesuatu yang besar di wilayah tersebut. Akhirnya ketika ibu itu tepat berdiri di depan saya tetap menundukkan kepala saya. Dia seolah-olah pegang kedua tangan saya. Tolong sampaikan salam saya untuk keluarga saya. Terus saya mau ngomong, nggak bisa, terkunci mulut, tapi batin yang berbicara. Dari batin itu, iya ibu, nanti akan saya sampaikan. Tapi saya nggak tahu mau sampaikan kemana, tapi saya bilang nanti saya sampaikan. Mungkin melalui ini saya sampaikan. Ketika selesai ibu itu, saya ngelihat juga ada beberapa yang mulai menghampiri. Terus saya hitung ada sekitar 5 orang. Ada laki-laki, ada anak-anak, di belakang ibu itu mulai datang. Semuanya hitam, semuanya gosong. Dan bau bangkai semakin terasa ketika mereka datang. Saya nggak kuat, ingin muntah. Akhirnya, karena saya juga sudah mulai merasa pusing, paman saya langsung pukul pundak saya di belakang. Yuk, saya sadar kan, kita kirimkan doa untuk semua yang ada di sini. Nah, akhirnya kita duduk semua, saya, paman, berdua ya. Kita duduk, lalu kita mulai membaca Al-Fatihah atau tawasul di lokasi tersebut. Ketika tawasul, tangan saya tempelkan ke tanah. Saya tempelkan, tanah itu hangat ya, agak panas.
tangan saya pun panas. Saking gemeter, saya mulai baca doa. Lalu perlahan-lahan angin mulai berganti, yang tadinya benturan bambu itu, angin mulai berhenti, putarannya mulai normal ya, anginnya mulai normal. Ketika saya baca doa, kembali suara ibu itu terdengar. Dia minta disempurnakan karena tangan saya tiba-tiba menunjuk ke satu lokasi, minta disempurnakan di area tersebut. Nah, saya coba untuk mendekati area itu, akhirnya apa yang muncul di batin saya, di situ sepertinya terjadi ada dua hal. Yang pertama, memang secara spiritual tempat itu hilang, dan kisah yang berikutnya adalah tempat pembantaian korban-korban gerombolan pada masa itu. Jadi saya ngelihat satu tempat tanah yang saya tunjuk, ini panas banget. Ketika tangan saya arahkan, panas banget. Dan memang sepertinya ini tempatnya, tempat dia eksekusi kah atau tempat dikuburkan, saya kurang tahu. Lalu saya bacakan doa di sana, dan setelah saya bacakan doa, saya berharap kalau misalnya mereka masih hidup, namun di sisi yang berbeda, tolong diberikan yang terbaik. Dari sosok itu, atau yang ibu-ibu yang muncul itu wallahu alam, itu jin atau apa. Tapi yang jelas pengalaman saya di Limbangan, di area tersebut merupakan pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan.